tawarin mau nggak nih kita ajarin efisien gitu efisien. Terus di suatu studio malah bilangnya kita nggak butuh efisien. Oh gitu? Iya. Jadi setahun. Nah, dalam setahun itu berarti kalian ngapain? R&D pipeline terus juga ke klien-klien ya alhamdulillah nggak dapet ya, nggak dapet. Ada banyak yang Apa yang paling sulit dalam proses perjalanan menjadi entrepreneur ini sampai detik ini, apa yang menjadi paling sulit? Belum ada klien juga waktu itu, belum ada yang percaya sama kita. Ya udah, akhirnya terjadilah beberapa bleeding, beberapa sacrifice yang harus kami lakukan. Ya apa namanya, ada yang sempat jual, aduh semoga gue gak nangis ya. Terbuka gak apa-apa. Ya sempat jual apa, mobil gitu kan. paling sulit buat saya adalah yaitu mengetahui bahwa justru yang tidak mendukung kita untuk maju itu dari teman-teman kita sendiri itu sih mas. Itu sakit banget sih mas sebenarnya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ dalam segmen Basi Bongkar Abis Animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ. Di dalam podcast Basi kali ini, gue mengundang dua rekan mantan kolik gue yang pernah berjuang bareng bersama gue di Little Giants waktu dalam produksi Pengerjaan Nusa. Dan alhamdulillah kali ini yang tadinya mereka seorang employee, karyawan, mereka memilih jalur untuk menjadi employer, yang menjadi owner daripada studio yang bernama Dream Ratio. Wih. Gimana guys? Apa kabar kalian? Alhamdulillah, baik man. Udah luas-luas nih, bukan udah santai ya ampun. Maklum ya, mereka sangat rigid sekali. Kita bikin luas dulu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik man. Baik mas. Silahkan waktu dan tepat perkenalkan diri kalian masing-masing ke kamera. Siapapun duluan silahkan go ahead. Saya Panji, saya founder dari Dream Ratio. Saya di Dream Ratio sekarang menjabat sebagai COO atau Chief Operation Officer. Jadi operasional di kantor tuh saya yang giniin, saya yang jadi chiefnya. Halo, saya Dawai. Saya founder juga dari Dream Ratio. Saya dulu muridnya Mas Adit. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menerapkan ilmu Mas Adit sehingga saya bisa membuat studio sendiri bersama Mas Panji. Mantap ya, dari seorang murid yang tadinya bersama gue berjuang untuk menciptakan sebuah karya dan akhirnya murid-murid ini udah jadi bos. Alhamdulillah. Anyways, sekali lagi waktu dulu gue kenal Panji Mandawai, khususnya waktu itu kisah gue waktu yang gue ingat sama Panji adalah jika kalian nonton film Nusa, udah nonton film Nusa, yang ngerjain grooming hair-nya, nah itu Mas Panji, gitu. Dan waktu itu Dawai, gue inget banget yang menjadi highlight kerja sama Dawai, waktu kita ngerjain openingnya film NKCTHI, waktu itu kerja sama dengan Visinema ya. Jadi yang adegan yang pesawat kertas itu ke awan, nah beliaulah yang get it done. Waktu itu pakai apa, Wai? Software, Wai? Kalau nggak Houdini ya? Houdini mas. Houdini. Gitu. So anyways, gue mau nanya nih, dan di sini juga ajang sharing session ya, biar siapa tahu kalian yang tadinya juga adalah seorang artis dan pengen menjajaki dunia entrepreneurship ataupun creativepreneur, dunia usaha di di industri animasi ini mungkin berupa studio animasi kah ataupun berupa ya ingin mengelola project sendiri. Kita hari ini mau sharing aja nih sama mereka. Jadi gue akan sifatnya banyak nanya sama mereka. Karena sebagai guru penasaran juga. Anyways guys, share ke yang nonton, ke audience. Awal tercetus idenya Studio Dream Ratio ini dari mana? Dulu awal emang kita nggak pengen bikin Dream Ratio dulu mas. Jadi kayak kita pengennya tuh bikin sebuah IP, jadi bukan sebuah studio. Oh, jadi mau bikin IP dulu? IP dulu, jadi bukan studio? Bukan studio dulu. Nah, kenyataannya gimana jadinya? Jadinya studio dulu. Ya, lanjut. Apa tercetusnya berarti dari IP, terus jadi studio, terus apalagi tercetus ide awalnya motivasi untuk ibaratnya keluar dari zona employee menjadi employer tuh apalagi? Motivasinya apalagi? Ya kalau dari kita berdua sih dulu sering ngobrol ya mas waktu masih jadi karyawan tentang industri animasi khususnya yang menurut kita saat itu ya
sedang stuck gitu-gitu aja gitu, tidak ada kemajuan sama sekali. Mohon maaf, kita yang mengamati itu tuh merasa sedih gitu. Akhirnya kita coba fokus di bidang pipeline, yaitu gimana caranya supaya lebih efisien dalam mengerjakan ini, seperti itu sih. Ya akhirnya itu kita kembangkan. Jadi tadinya kita juga menawarkan ini ke beberapa studi juga untuk kita ajarin gitu setelah kita kembangkan gitu sih. Cuman ya belum ada yang pas, mungkin belum ada yang tertarik, sehingga kita kembangkan sendiri jadi milik untuk kita berdua gitu. Jadi di sebuah ini pipeline kita aja nih gitu sih. Gimana Ji? Iya. Dari perspektif lu, apa awal idenya? Kita di studio The Little Giants ya, yang mengerjakan Nusa. Nah itu tuh semua itu udah terbangun dengan perfect lah, nyaris perfect. Ya, Masya Allah. Nah tapi terus kita setelah ke studio-studio lain, wah jadi jauh banget gitu. Dari segi pipeline, dari segi konseptual, dari segi penyampaian kepada masyarakatnya, itu kan harus nyambung antara IP dan masyarakat. Tuh juga kebutuhan masyarakat harus nyambung, butuh apa sih masyarakat, edukasinya yang kayak gimana. Nah kalau kurang nyambung tuh jadi nggak tersampaikan secara baik. Nah itu tuh kita udah ngasih input-input gitu terus, tapi untuk penyampaian itu biasanya kurang bisa didengarkan gitu dari karena mungkin kami karyawan kali ya. Nah dari situ juga gua sama Dawai kita gimana ya caranya ya biar kita dulu yang di Nusa itu bisa tersampaikan ke IP ini, agar IP ini bisa lebih menjangkau masyarakat gitu. Nah dari situlah baru gua sama Dawai tadi berpikir dari apa yang kita bisa masuk duluan. Nah kita karena keahlian kita itu di segi teknis, segi ngetik-ngetik di komputer itu, nah bisa kita masuk dari sisi efisiensinya ya. Nah dari sisi efisiensinya itu bagaimana agar production tuh jauh lebih efisien, lebih cepat, sehingga ya tidak memakai banyak resource. Jadi resource itu bisa kita gunakan untuk pengembangan lagi ke depannya yang lebih panjang gitu gimana. Nah dari situ kita bisa masuknya. Alhamdulillah kita ketemu nih lebih efisien dan tapi kualitas juga sama yang bisa diterima masyarakat. Yang kalau animasi kan kita sudah biasa, yang dari Malaysia itu kan udah kualitasnya udah hebat-hebat ya. Nah kita harus bisa menyamakan seperti itu kualitasnya. Karena kalau misalnya dari yang udah efisien itu dicetak, kalau dari segi foto kan dicetak itu biar jadi foto yang bagus. Nah itu saat pencetakan itu atau render kita namanya itu jadi nggak bagus gitu. Itu biasanya sisi hematnya gitu. Jadi kita untuk menyamai kualitas yang udah sering masyarakat tonton gitu, gimana biar bisa sama kayak gitu tapi lebih murah, bukan lebih murah, lebih efisien. Nah jadi di situ kita bisa menemukan sesuatu yang kualitasnya bahkan alhamdulillah bisa lebih dari itu, tapi tetap biaya produksi, keefisiensian kita bisa jaga dengan lebih bagus. Nah alhamdulillah dari situ kita ketemu, terus kita dari situ mulai muter-muter tuh sama Dawai. Nah tapi biasanya studio-studio yang ada sekarang masih lebih memakai yang konvensional karena memang itu sudah terbukti gitu, berjalan gitu. Jadi mereka untuk shifting kayaknya belum ada, perlu waktu juga, belum ada jadwal schedule untuk shifting itu gitu. Jadi wah di situ baru deh kita kesusahan yang pertama terjadi deh, istilahnya nggak ada studio yang mau memakai upgrade baru ini gitu. Nah, gitu sih. Seru ya. Jadi mereka berinisiasi untuk bikin pipelining efisien, dan mungkin awal bisnisnya gitu kali ya. Lu nawarin jasa untuk bikin pipeline kali ya. Ternyata di beberapa studio mungkin belum menjadi prioritas kali, menjadi kebutuhan. Karena gue paham dari sisi production studio itu biasanya tuh pengennya tuh ya kerja deliver dan dibayar invoice-nya. Gitu aja kan. Jadi untuk harus ngubah pipeline lagi mungkin memang belum menjadi sebuah kebutuhan primer kali ya. Dan dari situlah mereka akhirnya menciptakan
Dream Ratio dengan pipeline mereka sendiri akhirnya dijadiin studio aja kali. Keren, mantap. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu kan di Indonesia kan studio animasi udah banyak. Udah banyak lah teman-teman kita juga, teman-teman kalian juga kok. Dan pertanyaannya adalah, ya kenapa? Kenapa harus ada? Kenapa harus ada lagi? Kenapa kalian harus eksis di Indonesia? Why? Kan udah banyak studio animasi juga. Dan mereka juga mungkin punya pipeline mereka sendiri. So why? Kenapa Dream Ratio harus ada? Ya tadinya emang baik lagi awal kita nggak pengen bikin studio mas. Justru kita pengen ngajarin studio-studio itu mas. Ya pengen Kita pengen Gak ada bikin studio lah awalnya. Tapi jadi studio. iya Keren. kita tawarin mau nggak nih kita ajarin efisien gitu efisien. Terus di suatu studio malah bilangnya kita nggak butuh efisien. Oh gitu? Iya. Jadi ada studio yang ternyata nggak butuh efisien. Oke. Tentunya kualitas terserah budgetnya mau seberapa mungkin yang penting kualitasnya bagus gitu mas. Oke, menarik. Itu sempat kecewa sih ya kita berdua dengan kita kasihan gitu. Oh, ya Allah maksudnya segini banget gitu loh. Maksudnya, akhirnya kita, Menarik. ya udahlah mas kayaknya nggak ada yang mendukung kita gitu loh. Oke. nggak ada yang mau memakai Iya ya, efisiensi kita. udahlah kita sendiri aja. Oke. Nah itu berarti kenapa harus ada dong? Kenapa nggak? Ya udah, kalau emang nggak mau, udah deh nggak jadi deh. Iya. Tapi kenapa lu tetap pengen ada di Dream Ratio? Karena kita kasihan mas, maksudnya dalam arti kasihan tuh miris ya begitu melihat industri ini dikasih kepercayaan mungkin dari investor segala macam, tapi seharusnya bisa digunakan dengan sebaik mungkin itu resource itu bisa misalkan setahun bisa mengeluarkan 1 atau 2 film ini jadi 3 tahun 4 tahun seperti itu sih. Kita ya Kenapa Ji? Kenapa harus ada nih Dream Ratio? Kenapa lu kekeh ada? Kan ada Little Giants, ada Roundbox, Motion Circus, Leo, semua ada rekan-rekan kita juga deh. Kenapa nih lu bersaing sama kita nih? bukan bersaing. Oh, bukan bersaing. Well, itu competition ya, nggak maksudnya ya. Kita udah ada di semua gitu kan, dan ya ini kan ya ekosistem yang dari dulu kita bersama-sama bangun juga gitu kan. Iya. Nah muncul lagi ini nih pembedanya apa dong kalau gitu? Apa yang membedakan kalian bahkan dari Little Giants dan rekan-rekan lainnya gitu? Nah, tadi alhamdulillah kan kita udah dapat pipeline yang efisien itu, tapi dari situ kita belum ada yang pakai gitu. Istilahnya, aduh kita kan pengen berjuang demi industri ini agar lebih ke depannya lebih panjang gitu, sustain dengan investor yang masuk. Nah, itu investor bisa lebih cepat dapat hasilnya dan untuk kualitas juga lebih bagus, jadi penjualan juga bagus, yang nonton juga banyak. Nah itu gimana? Nah kita udah dapat efisiensi ini tapi nggak ada yang make gitu, nggak ada yang mau make. Duh gimana caranya kalau sayang banget efisiensi yang udah kita temuin ini tapi nggak ada yang mau make. Nanti takutnya investor tuh karena konvensional yang lama yang zaman dulu jadi lama tapi hasilnya masih lama, jadi lama-lama investor tuh kita takutnya ngelihat gitu, wah bidang animasi kok mahal ya, udah mahal, terus uang investor pada baliknya pada lama gitu. Kita nggak boleh kayak gini nih. Nah akhirnya karena nggak ada yang pakai ya udah kita diriin sendiri studio kita sendiri gitu dengan pipeline yang ini sendiri. Baru tuh kita mulai menawarkan ke investor-investor dengan lebih cepat gitu, lebih cepat hasil yang didapat juga sama kualitasnya gitu. Dan untuk cerita nanti nextnya juga di Dream Ratio juga ngembangin pipeline untuk cerita ini yang nanti lebih bisa menjangkau masyarakat. Nah itu dari situ semoga bisa kita harapannya gitu ketemu. Nah habis itu ya udah kita mulai tawarkan, alhamdulillah ada yang mempercayakan IP-nya kepada kita dan kita terapkan itu pipeline yang baru dan alhamdulillah dengan waktu yang tadinya berapa tahun lagi sampai Ya, 3 tahun kali ya. 3 tahun itu untuk Film. total sessionnya gitu kita alhamdulillah bisa menyingkat jadi kurang dari setahun ya waktu itu ya, sekarang ini ya kurang dari setahun, dan insya Allah kita akan launching sebentar lagi
IP yang udah ada ini, sekarang season 2 ini kita akan menemani sang pembuatnya untuk launching itu. Nanti kita saksikan insya Allah. Nah di situ baru deh kita istilahnya proof. Jadi pipeline kita tuh alhamdulillah bisa dipakai gitu. Dan dengan hasil yang bisa ditonton juga. Nggak cuman cari cepatnya doang gitu. Nah, sekarang gue mau nanya. Mungkin audiens juga akan nanya kali. Cara lo memvalidasi, memberi bahwa ide ini nih valid untuk dijadikan sebagai penawaran bisnis itu gimana? I mean, investor kan satu mereka nggak peduli pipeline, ya kan? Mereka kan biasanya kan maunya cepat. Nah, dan investor kan bukan orang teknis yang dimana gua nggak ngerti lah apa yang kalian bikin, yang penting berapa lama waktunya, berapa biayanya gitu loh. Nah, memvalidasi antara ide menjadi sebuah bisnis dan tervalidasi dan ibaratnya ketemu tengah, ibaratnya deal, gimana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian kemarin lakukan di Dream Ratio di awal-awal untuk memvalidasi bahwa ini bukan cuma angan-angan doang nih. Ini real, ini bisa, dan ada yang mau transaction, ada yang mau memakai, menggunakan jasa, dan bahkan membeli kerjasama ini sama kalian tuh gimana proses validation itu? Jadi katanya tuh kita pengen ngasih solusi mas ke industri ini, kita tawarkan solusi itu ke investor, yang mana ya tadi itu solusinya teknis itu kan. Kita kasih unjuk bahwa dengan hasil yang lama dalam waktu sekian, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu sekian. Perbandingannya 1:1000 bisa. 1/1000 luar biasa. Ya itu kita udah ada hasilnya, kita tunjukin Side by side begitu. Karena kita juga sampaikan ini tuh kita concern kita kenapa bikin solusi ini, karena kita juga cinta nih dengan dunia animasi ini, film animasi ini. Jadi kita pengen ngasih ke anak-anak Indonesia tuh banyak konten gitu, banyak IP gitu mas. Jadi nggak tahun ini muncul terus 5 tahun lagi baru muncul gitu loh mas. Jadi kita pengen ngasih banyak film lah untuk masyarakat Indonesia gitu sih. Oke. Menarik. Proses awal dari kalian memikirkan pipeline ini sampai to deal dengan salah satu klien dari Dream Ratio itu prosesnya memvalidasi itu berapa lama tuh? Hampir setahun. Hampir setahun. Nah, dalam setahun itu berarti kalian ngapain? Kita itu R&D pipeline, terus juga ke klien-klien ya alhamdulillah nggak dapet ya, nggak mau dapet. Ada banyak yang nggak mau. Jadi selama 1 tahun banyak yang nolak. Oke. Nah terus berarti setahun berarti bener-bener R&D terus tuh. R&D juga tuh. Oke. Terus gimana cara hidupnya gimana? Kan tadi kan sebelum kan jadi karyawan kan digaji ya, terus sekarang kan jadi independen nih. Itu gimana tuh? Live life-nya gimana? Menghidupkan masing-masing diri gimana? Ya alhamdulillah dari beberapa itu adalah yang kayak proyek-proyek kecil gitu loh mas, ya untuk sekalian buat R&D kita gitu sih. Ya dari situ ya alhamdulillah juga ada dapat yang ya udah nggak digaji kayak Dari gaji hidup yang pakai dari yang kemarin gitu sih. Oke. ya, istilahnya bleeding juga sih. Oh, ya, bleeding. Ya terus ya sedih juga sih waktu itu. Jangan nangis. Gak apa-apa, sharing ke mereka. Soalnya gini, bikin studio mungkin ya terlihat dan terkesan mudah. Tapi pas dijalaninnya itu, ya kayak tadi mereka punya ide, udah punya semangat nih, pas tawarin gak ada yang beli. Pasti kan kecewa, sedih, dan akhirnya kan selama 1 tahun kan bleeding gitu loh. Dan nah sekarang karena tadi topik bleeding tuh topik yang menarik banget, dan pengen justru gua topik bleeding, bukan bleeding berdarah secara real ya, maksudnya pasti di dalam bleeding itu sakit mungkin kan. Cuman gini, that's a very good topic. Itu topik yang bagus buat mau gua angkat tentang bleeding, tentang berkorban kali ya, sacrifice kali ya. Nah sebelum gua ngomong sacrifice, gua mau nanya dulu nih buat kalian berdua khususnya, karena kalian udah nyemplung ke dunia entrepreneur, ke kreatifpreneur, pengusaha kreatif gitu. What's the hardest part of being now an entrepreneur? Apa yang paling tersulit? Apa yang kalian jalanin ini? Nah, kalian simpulin deh, apa yang paling sulit dalam proses perjalanan menjadi entrepreneur ini sampai detik ini? Apa yang menjadi paling sulit? Hal yang paling sulit yang kalian lakukan? Paling sulit buat saya adalah yaitu mengetahui bahwa
justru yang tidak mendukung kita untuk maju itu dari teman-teman kita sendiri itu sih Mas. Itu sakit banget sih Mas sebenarnya yang kayak ya, gini gitu ya ternyata. Bahkan ada yang kita WA, kita hubungi tuh nggak dibalas sama sekali gitu, nggak ada jawaban. Bahkan maksudnya tanya kabar gitu. Itu sih sampai kita ya sama akhirnya pengen menyerah gitu. Bahkan Mas Panji mau kerja lagi saat itu. Wah itu kita Jadi udah resign, berjuang, balik lagi gitu. Hampir balik lagi. Hampir mau balik lagi akhirnya kita kan juga konsultasi tuh ke Mas Adit, gimana sih Mas kita udah mentok nih Mas ibaratnya udah nggak sanggup untuk ini akhirnya. Malah Mas Adit diketawain. Malah diketawain gitu. Udah sedih-sedih, udah diketawain. berdarah-berdarah, mari ketawain. Jadi sebelum Pak dijawab, ya, berhubung topiknya diangkat, waktu itu mereka curhat ke gue malam-malam gitu. Mereka bilang, ya nih Mas, gini-gini. Kisahnya sih melo dan sedih ya. Respon gue ketawa. Kenapa gue ketawa? Bukan maksud gue merendahkan, menyanyikan mereka, enggak. Maksud gue ketawa kan, nah, tahu kan rasanya gitu kan. Sotoy sih. Gak susah jadi dunia kreatifpreneur gitu loh. Butuh mental yang luar biasa. Dan ya makanya gue bilang lagi tuh, jujur gue bilang sama Panji, lo mau balik silahkan, gak ada yang melarang, silahkan balik. Tapi ketika lo balik, that's it, udah. Lo jangan jadi entrepreneur lagi. Itu dua lini mental yang memang berbeda. Kebutuhannya beda, fokusnya beda, drive-nya beda gitu loh. Bukan membedakan dan mana yang baik lebih benar, karena memang beda aja gitu kan. Takutnya ketika harus Mas Pandi kerja lagi, ya ini dream ratio terbelengkalai gitu kan. Ya, sebaliknya kalau misalkan emang ya fokus, karena udah pernah jalanin juga, kalau emang fokus, ya insya Allah mah ada jalannya selama ya jujur memang mau memecahkan sebuah masalah ya, sehingga konsep bisnisnya adalah solution. Kalau lu provide sebuah solution, pasti ada aja marketnya gitu loh, ada demandnya gitu loh. Tinggal lagi-lagi gue bilang di validate gitu loh. Jadi ya itulah kenapa gue ketawa, karena awalnya mereka semangat, mereka kayak boyo gitu, ya mau susah segala macam ya. Sorry, gue sebagai mentor mereka sampai detik ini juga, sampai kapanpun lah insya Allah, gue nggak bisa yang juga kayak sugar coating, cherry on top. Udah sabar gitu. Udah gue ketawain aja biar gue kasih tahu gitu loh. Ya gini dunianya, lu jangan main-main, jangan bercanda gitu kan. Tahu kan rasanya kan gitu. Ji, gimana Ji? Yang gue udah ketawain ini orang. Sorry ya Ji, itu. Iya, yang paling sedihnya tuh berurutan sedih. Jadi kita pingin give kepada industri ini untuk bertahan ya bagus gitu, untuk prospeknya lebih bagus. Tapi ternyata sama industri ini nggak dipercaya gitu. Nggak butuh itu gitu. Wah itu saya sedih juga ya, ternyata niat baik kita tuh juga harus mungkin butuh waktu gitu untuk sampai diterima sama industri ini gitu. Nah dari industrinya pun kayak begitu. Ternyata juga dari teman-teman juga ya mungkin karena comfort kali ya, udah biasa pakai yang ini gitu kan. Ya juga akhirnya juga kurang mendukung juga, belum mendukung juga waktu itu kan. Ya udah akhirnya dari situ kita juga jadi nggak ada, belum ada klien juga waktu itu, belum ada yang percaya sama kita. Ya udah akhirnya terjadilah beberapa bleeding, beberapa sacrifice yang harus kami lakukan. Ya ada yang sempat jual, semoga gue gak nangis ya. Terbuka aja, gak apa-apa. Ya sempat jual mobil gitu kan. Nah terus abis itu karena untungnya waktu itu gue curhat sama Dawai, wah gimana apa kerja lagi ya. Nah untung Dawai pemuda ini, masih pemuda dia. Benar kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Keren. Ini ada satu pemuda di sebelah gua, ya narik gua terus kan. Oh jangan Mas, ayo kita terus aja terus. Ingat ini Mas, ingat. Ya, alhamdulillah udah kita bisa mengguncang dunia animasi yang ada. Dengan satu pemuda aja ya udah gitu. Nice. Keren. Nah udah dari situ udah alhamdulillah. Terus kita juga curhat ke Mas Adit, nah diketawain gitu, kita udah kayak dia Goku, gue Krilin, udah berdarah-darah gitu.
lawan L, lawan Yamcha gue Yamcha lawannya Sel. gue kerilin lah. Iya cocok. Lawannya Sel, udah benar-benar kita terus datang ke guru kura-kura, jin kura-kura ya. Kami ini ketawain. Oh kan jadi gitu Ya. Jangan lawan coy. Ya udah kita ternyata istilahnya bisa juga untuk jadiin diketawain gitu. Wah, kita lega juga sih di situ. Udah sedih terus diketawain. Nah, kok bisa ya masih ketawa ya, bukan sedih, ikut sedih gitu. Ada di situ ya udah timbul lah kami harapan lagi di situ. Ya udah dari situ sih, dari seorang pemuda dan seorang guru yang udah ada di sini itu bisa mengubah jalan hidup kamu. seru guys, seru. Again, perjuangan untuk punya studio tuh lu harus all out sih. Dan gue yakin rekan-rekan yang lain yang punya studio juga pasti akan bilang ini gitu loh. Ya, buat yang kalian mungkin ke depan yang pengen punya studio, ya ini adalah semacam rambu-rambunya gitu kan, sebagai kisi-kisinya. Akan ada momen di mana nothing works. Bahkan yang lu kira yang menjadi teman-teman nggak bergeming, bahkan mungkin kayak tadi Dream Ratio malah tidak mendukung gitu loh. But that's business, nggak bisa kayak gimana, nggak boleh baper ya. Temannya teman, di bisnis is business gitu kan. Itu dua hal yang nggak boleh sok-sok kalian satukan gitu loh. Dan mereka alhamdulillah yang gue lihat sendiri perjalanan itu menjadi saksi, menjadi motivasi gitu kan, bahwa ya dunia seperti ini ya it's black and white, maju atau mundur gitu. Makanya pas Panji bilang apa gua kerja lagi ya Mas, gua ketawa gitu kan. Maksudnya black and white ya. Kalau black keep going, white ya lu stay di sini. Gak ada lu sambil ini terus gini. Gak maju, lu coba kejar 2 kelinci waktu bersamaan ya kali kelinci jalannya lurus ya, satu ke kiri atau ke kanan, mungkin satu ngumpet ke barrel, akhirnya nggak dapet dua-duanya kan. Makanya gue bilang mereka pilih enggak sama sekali atau all in gitu. Dan gue yakin sacrifice mereka, gue yakin lebih besar daripada mungkin apa yang mereka state di sini ya. Dan ya sebagai pengusaha sendiri, justru momen-momen itulah yang harusnya menjadi titik bounce. Ketika lu sampai titik di mana udah mau nyerah, kalau kita di Islam kan pertolongan Allah tuh di akhir. Nah, kadang kan kita nggak tahu nih akhirnya tuh. Akhirnya mereka sendiri ngerasain gitu kan, mereka berharap kayak ini Mas Adit bakal dikasihanin, bakal ketawain gitu kan. Tapi dari itu akhirnya kan kayak tersentil gitu. Akhirnya kan bounce, dan seingat gue perjalanan itu benar-benar mereka bounce kok, mereka keep pushing forward dan akhirnya ada lah sebuah penawaran ya. Anyways, thank you, itu bagus banget sharing session untuk yang bagian perjuangannya di awal itu. Nah, tadi kita udah tahu kan Dream Ratio tuh pembedanya apa, perjuangannya apa. Sekarang gue mau tarik years ahead deh, seandainya kita bisa time travel ke masa depan. Apa sih? Namanya aja udah Dream Ratio. Nah, impiannya Dream Ratio apa? Apa yang pengen kalian capai? What's your milestone untuk Dream Ratio ke 5 tahun, 10 tahun ke depan? Yang ingin kita capai ya tentu aja balik lagi ke masyarakat ya Mas. Kita menghasilkan karya yang terbaik untuk anak-anak kita juga kan, yang melakukan nanti ke depannya. Kita intinya itu sih Mas. Jadi mereka punya banyak pilihan tontonan yang bagus ya, yang nggak asal gitu dibuatnya, kan sedih gitu kalau ngelihat yang selama ini ya mohon maaf, sebenarnya bisa loh kita ini bikin bagus gitu loh, dan bisa banyak gitu loh. Itu ibaratnya 5 tahun ke depan ya industri kita udah full nih, banyak IP sih Mas. Udah bisa ngalahin Malaysia, bisa ngalahin Korea, dan bahkan lebih itu Mas. Iya Mas. Itu sih ya, bismillah, mudah-mudahan itu makin kesini banyak yang mendukung gitu loh. Amin. Dan support kita juga senang sih dengan dukungan. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang udah sadar, yang tadi temannya yang nggak mendukung sekarang udah udah melek gitu loh. Udah tahu ternyata efisiensi itu penting gitu untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah kita senang sih. Ayo kita sama-sama sih ke sana gitu. Itu sih. Iya.
Ya alhamdulillah, iya benar kata Dawai tadi. Untuk anak-anak Indonesia awalnya itu kita niatnya memberikan animasi yang memang buatan ayah-ayah mereka gitu, buatan ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dan mereka juga bisa bangga gitu. Alhamdulillah kemarin juga kita menemani launching dari salah satu stasiun TV dan kita juga melihat animo masyarakat. Seneng banget kayaknya apa? Oh ini animasi Indonesia gitu. Wah itu rasa yang apa ya? Rasa yang tidak bisa dijabarkan gitu. Nah dari situ dan semoga kedepannya juga bisa lebih banyak lagi dan anak-anak Indonesia merasa semakin dekat dengan budayanya mereka sendiri gitu, dengan bahasa mereka sendiri gitu yang emang oh ini memang anak-anak ini tuh yang kita tonton tuh kita sendiri gitu, mereka sendiri. Jadi rasa semangat kebangsaannya tuh juga jadi kebangun gitu kan. Selama ini kan belum ada. Disitulah karena belum ada istilahnya bukan orang Indonesia, istilahnya anak bangsa yang ada di TV itu sendiri. Jadi rasa kebangsaannya tuh takutnya turun gitu. Nah dengan adanya mereka melihat dirinya sendiri di dalam bentuk yang animasi itu, nah, kita pengen tuh rasa kebangsaannya tuh naik lagi. Nah, dari rasa kebangsaannya naik lagi ya, semangat belajar juga naik lagi. Dan istilahnya dari semangat belajar tadi naik, pendidikan di Indonesia semakin tinggi lagi. Nah, itu kan kedepannya juga mereka juga jadi bisa membangun bangsa yang lebih kuat lagi. Karena hasil-hasil produk dari mereka bisa semakin tinggi lah kualitasnya lah. Nah, itu juga jangan nggak usah mikir untuk keluar dulu deh. Mereka bisa provide untuk Indonesia sendiri secara kualitas tinggi itu juga udah keren sih itunya. Nah dari situ sih mas. Keren. Visi misi statement Dreams-nya seperti namanya Dream Ratio itu adalah agenda mereka, dan of course gue sebagai pribadi, sebagai profesional pasti insya Allah kita dukung mereka ya, karena memang benar gue rasa emang Indonesia ini butuh masyarakat kita deserve good IPs, good shows gitu loh, supaya Indonesia tuh kaya akan konten gitu, nggak cuma negara sebelah, negara tetangga gitu loh, kok dari mereka mulu gitu kan. Kita nih udahlah masyarakat lebih banyak daripada mereka, kontennya dikit gitu loh. Good guys. But anyways nih, thank you. Tadi kita ngomongin perjuangan, dreams, nah kita ngomong current situation di kondisi sekarang animasi, industri animasi di Indonesia. Yang pertama gue mau nanya tentang menurut kalian gimana nih kondisi industri animasi saat ini di sudut pandang kalian tuh seperti apa sih? What's happening? Lagi terjadi apa ataupun baik-baik aja? Terserah, maksudnya gue pengen tahu dari perspektif kalian, mungkin audiens juga pengen tahu dari perspektif kalian. What's happening? Apa yang sedang terjadi? Untuk saat ini sedang terjadi masa transisi sih menurut kita. Jadi kayak hybrid gitu loh mas. Perpindahan jadi yang tradisional ke arah efisien. Jadi sebagian sudah mulai melihat yang ke arah efisien. Nah itu yang kita sebenarnya ingin kita kasih tahu tuh di awal dulunya. Ayo kita udah mulai siap nih, di luar sana tuh udah mulai efisien semua gitu loh. Kita coba. Nah sekarang ya alhamdulillah karena juga terjadi berbagai macam tutup ya studio-studio yang kita ketahui, itu juga jadi berarti pecutan juga untuk kita untuk lebih gimana nih introspeksi di industri di bidang animasi. Nah saat ini setiap studio lagi, menurut kami itu lagi pada introspeksi itu tuh, lagi pada mempersiapkan mereka masing-masing itu sih. Terutama di acara Underfest itu udah pada tahu lah, oh ternyata kita bisa nih ada cara yang efisien gitu menggunakan ya berbagai macam cara sih sebenarnya, cuman ke arah sana gitu loh mas, ke arah efisien. Jadi nggak bisa nih ke yang dulu gitu. Alhamdulillah lagi masa-masa ini nih transisi ini hybrid ini. Iya benar, masih transisi benar. Untuk dunia animasi Indonesia sendiri alhamdulillah kemarin kita udah ada ya yang mengalahkan peringkat 1. Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Jumbo biasa, pasukan Jumbo. Pasukan Jumbo tuh alhamdulillah tuh berhasil peringkat 1 mengalahkan KKN yang udah
bercokol lagi. Udah di situ sejak lama bertahan. Boleh. Pengalaman gitu. Nah itu berarti alhamdulillah animasi Indonesia juga sedang naik nih. Berarti kita bisa membuktikan kan bahwa bisa loh anak-anak Indonesia tuh bikin film yang kayak gini gitu, bikin film animasi yang tadinya orang-orang Indonesia udah ragu, bisa nggak sih kita nih kayak gini gitu. Dulu juga ada Nusa, tapi sayang pas pandemik itu, saya inget banget itu pas hari pertama boleh masuk bioskop, itu Nusa tayang. Wah, ini orang-orang juga hari pertama boleh masuk bioskop ya masih pada takut lah istilahnya. Masih serem. Nah, tapi sekarang ini ya udah itu sudah yang lalu, dan di sini juga Jumbo juga alhamdulillah banyak juga teman-teman kita dari Nusa yang ikut dalam tim ini kan, terus dan animo masyarakat juga kepercayaan mengembalikan kepercayaan animasi kepada anak-anak Indonesia sendiri gitu untuk itu. Tapi di belakang itu sebenarnya dunia animasi itu bleeding lah istilahnya, banyak sacrifice yang dilakukan sama studio-studio lain itu karena dari sananya juga yang yang biasa menjadi klien di Indonesia itu juga kan ada yang lagi perang juga segala macam, jadi juga untuk investasi dari sana juga sepertinya agak kurang baik ya. Nah di situ juga berpengaruh juga kepada studio-studio yang teman-teman kita juga, jadi yang tadi ada proyek 2 tahun, terus tahu tinggal beberapa bulan gitu. Habis itu ya udah mereka mau nggak mau ya karena uangnya habis, ya udah daripada habis ya mending di layoff gitu. Itu banyak banget teman-teman kita. Mungkin juga nggak di industri ini juga kali ya. Memang keadaannya lagi buruk juga kali ya. Nah di situ. Nah akhirnya dari situ gimana mau nggak mau akhirnya beralih lah ke efisiensi. Nah efisiensi ini ternyata dari luar juga semenjak kita nih yang festival di Bali ini Unreal itu dari luar itu bisa memperlihatkan nih di luar yang tontonan internasional juga udah pakai Unreal kok, kita bisa, kalian cobain deh gitu. Nah itu juga ada franchise besar di sana ternyata bagus-bagus, ternyata itu Unreal gitu, itu dengan efisiensi yang sangat tinggi gitu, yang tadinya membutuhkan daya yang banyak itu sekarang bisa diefisiensikan hanya beberapa timnya itu, dan itu solid bisa menghasilkan yang dulunya konvensional itu bisa lama bisa banyak, itu ternyata bisa dengan tim yang hanya sedikit saja gitu deh. Nice. Setuju sih, memang lagi masa transisi, memang banyak yang bleeding juga, dan ya unfortunately ada beberapa studio yang memang harus lay off besar-besaran. Kita pastilah di sini nggak pengen lah itu terjadi ya. Itu kan setiap denger itu tuh kayak sedih banget, kayak aduh ampun. Kayak ada yang kasus lah, dari kemarin kasus studio ownernya psikopat. Ya ada aja sih drama-drama kayak gitu kan, dan itu yang bikin sedih sih sebenarnya industri animasi kita yang lagi tumbuh ini nih, harusnya nih solid, kuat, profesional, ada aja yang cuma sebatas memanfaatkan ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi lah. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik yang pengen gue tanya sama mereka, karena ini berhubungan dengan beberapa konten yang pernah gue bikin, yaitu dengan hadirnya AI. Nah, gue mau tahu guys, pendapat kalian tentang hadirnya AI ini. Pertama deh, menurut kalian dengan hadirnya AI ini gimana? In general, apakah kalian mendukung, apakah kalian pro, atau kalian malah justru against it, melawan atau kontra? Gimana? Monggo, Wai. Oke. Di awal-awal dulu kita diskusi ya Mas, sebelum terjadi Dream Ratio itu, kita emang udah memperhatikan AI kan. Udah keluar juga udah lama. Kita nggak mendukung, juga nggak menentang gitu. Jadi justru kita mempelajari dulu, melihat apa sih yang sedang berkembang, apa sih teknologinya saat ini. Bisakah ini dimasukkan atau dimanfaatkan apanya lah sesuatu teknologinya itu.
awal-awal emang kita lihat nggak bisa. Jadi bukan berarti nggak bisa terus kita jangan pakai gitu, nggak. Kita terus update terus situasi. Akhirnya pada saat tertentu itu bisa mas dimasukkan. Dan bukan cuma bisa, berhasil dan bagus. Justru itu kita kaget dan juga, ini mas solusinya, kita gitu sih. Tuh. Ini sih solusinya banget nih. Kita update terus, kita pelajarin, dan dari situlah tumbuhlah sebuah pipeline itu. Jadi sebenarnya pipeline kita juga bukan gabungan, jadi kayak ada sebuah AI yang sudah kita ibaratnya kita masak lah ya mas. Kita masak terus kita campurkan di dalam pipeline ini. Wah ternyata berhasil nih, cocok gitu untuk film animasi gitu. Dan ya udah habis itu kita update terus segala macam, sharing perkembangan zaman. Jadi AI itu ibaratnya kayak jangan diterima mentah-mentah gitu loh mas. Jadi jangan juga dilepeh, juga jangan langsung ditelan dimakan, kayak punya dulu, dirasain gitu dulu, baru iya nih sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu sih. Jadi jangan takut, juga jangan terlalu gimana ya, kayak memuja-muja banget gitu. Justru core-nya itu dari diri kita sendiri gitu, mau seperti apa. Jadi kita mau kemana tujuan kita, ya udah kita lihat aja teknologi itu sih. Iya, betul. Gimana sih? Kalau kita tuh melihat tuh AI itu seperti kuda liar gitu. Itu nah Susu. Gue pikir kuda liar antara Ferrari sama susu. Kayak apa nih? itu betul. Oke. Gue. Jadi AI itu sangat super powerful kan sebenarnya ya. Tapi dari kepowerfulan itu sebenarnya yang tadi Mas Dawai katakan tuh, dimasak gitu. Nah, dimasak itu gimana? Kita dalam perspektif gue itu si kuda itu dijinakan gitu. Nah, sama kita manusia tuh menjinakkan kuda itu agar kuda itu bisa mendukung kita dalam upaya keseharian kita, upaya pekerjaan kita gitu. Bukan si kudanya itu yang mendrive kita. Jadi kalau AI-nya kita pakai semena-mena gitu, kita jadi seakan-akan ngasih kekang ke kuda itu, tapi malah kita ditarik, kita di belakangnya tuh ke bawah gitu. Nah, yang bagus itu kita ngasih kekang, terus kita naikin kudanya, kita kendalikan kudanya itu. Dijinakan. Istilahnya itu bagus ketika kita bisa menjinakannya. Kita tahu penggunaannya itu, kita mendukung ini dalam kegiatan sehari-hari ini di mana gitu. Bukan AI itu yang berkuasa. Nanti jadi kayak film yang zaman dulu tuh, yang hijau-hijau itu. Ntar jadi Apa sih hijau-hijau? hijau. Apa sih klepon? Asli, yang hijau itu. Oh sebut aja Ki, gue pikir tadi malah kangkung. Hijau-hijau itu. Ya, kayak Matrix. Oh, Matrix. Hitam kangkung hijau. Hijau-hijaunya. Hijau. Jadi malah AI yang mengendalikan manusia itu. Jangan sampai kayak gitu. Kita dalam keseharian nih manusia lah yang menggunakan AI. Nah, nanti kan pada banyak yang takut tuh. Ntar manusia digantikan AI. Kalau kalian takut itu benar kejadian nanti. Nah, hati-hati. Tapi berpikirlah manusia yang mengendalikan AI. Nah, di sini jadi tetap dalam keseharian kita, pekerjaan kita, coba kita bantu AI itu kayak gimana. Jadi AI itu hanya menjadi asisten kita. Seperti Jarvis lah. Jarvis, masak gitu kan. Masak. Kuda liar. Bikin Nah, hijau-hijau. Dari kuda liar itu kalau bisa itu kita bisa dapat susunya itu. Betul. Ada yang terus dijadiin gambar kuda liar lagi naik gitu kan, Ferrari gitu kan. Nah, karena bisa mereka menjinakkan kuda itu gitu. Iya. Keren. Analoginya keren ya. Dari kuda liar lah ke hijau-hijau lah, Masya Allah. Keren. So, berarti kalian secara individu
mendukung lah ya, ibaratnya AI ini exist, cuman kita kendaliin. Iya, Ya. betul, itu. Bukan dia yang mengendalikan kita. Ya kan? Good. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada tools AI yang diimplement ke dalam pipeline-nya Dream Ratio? Ada nggak? Banyak sih, Mas. Banyak banget. Tuh, kalian dengarkan sendiri langsung dari para praktisinya. Berarti banyak tools yang diimplementasikan ke dalam sebuah pipeline animasi. Apa tujuannya apa? Efisiensi Efisiensi. dan experience yang didapatkan AI itu dari pembelajaran mereka. Dia kan belajar tuh AI itu. Nah, pembelajaran itu kita gunakan itu. Gue punya problem ini. Dari yang lo pelajarin gimana sih hasilnya? Oh gini Mas Panji gitu kan. Jadi kan jadi kan mereka kecil. Jangan di atas kita ya. Ntar jadi The Matrix gitu. Gini Mas Panji, gini Mas Dai. Jelek, nggak suka. Yang lain. Oh gini Mas Panji, woi, jadi lebih berwibawa tuh kayaknya. Oke, boleh kita pakai. Nah, kayak gitu sih. Keren. Gimana? Why? Iya sih, intinya untuk efisiensi Mas, betul banget. Ya, mereka itu kan balik lagi mendukung ya. Mereka juga belajar, kita juga punya tujuan kita nih. Bagaimana mereka suruh belajar nih. Begitu udah ada hasilnya, oh itu bisa kita pakai gitu sih. Jadi ya asisten betul sih, itu sih. Jadi banyak banget Mas sebenarnya yang kita pakai, bahkan saling kita adu gitu loh. Kalau ini lawan ini, coba bagusan yang ini gitu sih. Tapi dengan itu akhirnya yang AI tadi nggak dipakai nggak juga. Ada saat-saatnya AI ini lebih bagus dari AI yang satu, ada yang AI dua. Jadi banding-bandingin terus. Banding-bandingin terus atau saling Cari yang terbaik. melengkapi. Kita saling melengkapi mereka. Nice. Iya. Good. Kira-kira nih, boleh nggak spill satu aja tools AI yang kalian pakai di production ya Dream Ratio, tapi nggak boleh jawabnya ChatGPT. Apa yang kalian pakai tools AI yang kalian implementasikan ke dalam pipeline Dream Ratio? Satu aja biar mereka pada mungkin penasaran kali apa sih. Kasih satu aja. Ya udah yang itu aja. Oke. Design. DZINE. Design. Oh itu oke. Jadi gini Mas, kenapa kita pakai itu ya? Jadi itu sebenarnya di industri kita tuh ada yang namanya rasio untuk membuat suatu objek lah ataupun gambar visual segala macam. Nah banyak ilmu itu yang belajarnya tuh lama Mas. Kalau manusia gitu loh. Mohon maaf. Jadi mereka tuh sebenarnya udah belajar nih udah lama, ya udah kita suruh mereka kita sketch gambar dikit nih. Ntar mereka menyempurnakan. Jadi dari rasio itulah, oke, bagus nih Mas, kita pakai. Udah jadi cepet gitu prosesnya. Biasanya itu 2 minggu, nih cuman sejam, 30 menit, 5 menit bahkan. Itu sih Mas. Salah satunya sih Mas, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Tambah satu aja spill, enak aja. Enak kan ntar yang nonton. Oh iya aja. Oke. Berarti tadi kalau ngomong rasio, apakah nama Dream Ratio dari situ? Apa dong spill dong? Dari mana Dream Ratio namanya? Ya salah satunya juga dari situ. Jadi, sebenarnya rasio itu dalam kehidupan manusia itu kita untuk berselaras dengan alam. Wah rahasia dong. Berselaras dengan alam, manusia itu perlu ada rasionya. Jadi kayak dalam kita istilahnya olahraga ya, kan ada rasionya tuh. Pemanasan berapa menit, olahraga berapa menit, pendinginan berapa menit. Jadi kan abis nggak boleh langsung olahraga yang tinggi, abis itu terus duduk. Nah itu kan nggak ada rasionya. Biasanya kalian merasakan sendiri kan, karena itu kalian tidak menselaraskan diri kalian dengan alam. Nah alam itu cara menselaraskannya ya salah satunya ada rasio gitu. Itu banyak trader saham juga ada rasionya. Ya pasti pada ngerti lah. Dari angka Fibonacci itu gitu. Fibonacci itu ada, terus segala tuh ya insya Allah ada rasionya. Dari situ ya kita pingin lah kita ngasih tahu juga ke orang sebenarnya ada rasio loh kayak gini. Nah dari situlah the dream is on the ratio gitu. Kita pingin filosofi sekali ya, emang pantas tadi istilahnya ijo-ijo ya kan.
Ya ampun. Gimana, Pai? Silakan lengkapin. Ya, coba saya lengkapi deh. Sama sih balik ke butuh rasio kayak kemarin kita ngobrol ya, Mas Adit. Ternyata tubuh kita tuh gulanya tuh jangan banyak-banyak gitu. Jadi seperti itu aja ada rasionya ternyata. Saya juga baru tahu gitu. Oh, jadi itu jangan berlebihan, jadi secukupnya gitu loh. Jadi manusia tuh jangan dikasih berlebihan. Jadi diatur, masuknya pas, keluar pas. Nah itu kan salah satu rasio gitu Mas Adit. Nah di dream ratio sendiri, kenapa dream ratio? Itu kita mencari balik lagi ke pipeline. Jadi kita percaya setiap project, setiap apapun IP itu punya pipeline yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan pipeline ini, pipeline A, B, C. Jadi semuanya itu nggak sama. Sampai terus berkembangnya nanti dream ratio itu akan berubah terus. Jadi nggak baku gitu. Sampai terciptanya sebuah dream ratio gitu. Pipeline yang udah ya bakal terus ada gitu, eksis gitu. Jadi tujuan sih ke sana gitu. Terciptanya sebuah dream yang rasionya itu udah ada gitu loh. Karena kita udah terbiasa menggunakan rasio itu. Jadi sebenarnya sih ini udah dilakukan dulu-dulu sih Mas, dari pembuatan Menara Eiffel, dari Patung Liberty itu semua ada rasionya. Jadi kenapa mereka sampai sekarang bisa eksis, bisa tetap bagus karena ya itu mereka menggunakan rasio gitu. Jadi perhitungan rasio itu tepat ya, akurat ya. Betul Mas. Nice. Kayak gitu sih. Nambahin dikit dong, nambahin dikit. Boleh nambahin, mau ada yang mau nambahin lagi? Rasio ini juga tadi kan contohnya olahraga ya. Nah sebenarnya rasionya juga ada di tubuh kita. Untuk ini matematikal banget sih. Kalau kalian ngitung rasio antara rasio ini dengan jari ruas ini dengan ruas ini itu sama dengan rasionya perbandingannya antara ini dan ke sini gitu. Nah itu ya coba di search di Google ya. Istilahnya rasio itu ada dalam tubuh kita aja sendiri dan rasio-rasio itu terbentuk gitu karena disinilah kita tuh timbul rasa syukur kepada who create us. Allah, Masya Allah. Sini. Keren. Mantap. Betul banget sih. Itu gue mengamini istilah ratio segala macam. Bahkan Ka'bah aja sebenarnya itu titik 0, secara rasio bumi. Dan dia adalah Fibonacci-nya daripada the whole globe sebenarnya. Keren. Filosofi yang sangat keren. Oke. Mungkin sebagai penutup akhir ya. Kira-kira ada nggak nih tips atau pesan atau mungkin mau ngasih sebuah wejangan buat mereka yang nonton nih, yang mungkin yang nonton juga tadinya kepikiran pengen bikin studio, ya kan? Kalian udah jalanin nih, ya kan, dari awal perjuangannya sampai sekarang lagi sedang berjalan juga, biar mereka ada sedikit kayak apa ya, pegangan lah. Monggo guys, silahkan kasih tips dan trik kepada penonton kita. Oke, begini. Dari dulu awal-awal pas gue waktu itu masuk ke ruangan Mas Adit sendirian. Jadi kita one-on-one gitu kan. Alhamdulillah Mas Adit mau menyediakan waktu buat gue di jadwal yang padat itu. Panji ada nyelip satu. Padahal yang lainnya udah produk-produk gede lah. Subhanallah. Produk susu, produk apa gede-gede, ada Panji satu. Nah, gue nyelip satu ke situ. Gue ngomong ke Mas Adit. Nah, Mas Adit dikasih wejangan sama Mas Adit gini. Coba niat lo tuh apa gitu? Mau usaha sendiri tuh apa? Kalau niat pertamanya duit, biasanya nggak lama tuh. Udah gitu aja tuh. Nggak ada semangat juang apa-apa gitu. Nah dari situ itu bekal gue. Bekal gue istilahnya, Mas Adit bener guru gue nih gitu, mentor gitu. Nah dari situ tuh akhirnya terbesit lah. Berarti niat ini penting ya, niat sebenarnya. Nah, awal-awal kita tuh niatnya ya buat di animasi ini tuh apa sih ya? Salah satunya memberikan tontonan buat anak-anak kita yang bagus gitu lah, yang bisa dipakai untuk menaikkan rasa kepercayaan diri mereka. Dan habis itu tadi yang gue sampaikan tadi tentang kebangsaan gitu tadi. Nah dari niat itu bisa timbul semangat juang yang entah di ketiban apapun sama cobaan apapun, asal niat itu
baik dan niatnya tuh jujur gitu, tetap bertahan gitu. Coba kalau niat gue dari awal udah uang gitu, wah udah gue jual mobil, istilahnya, wah niat gue buat dapetin segini juta, malah ternyata mobil gue yang kejual gitu kan, wah udah salah dong gitu, ada yang salah. Nah berarti, nah dari salah itu ya udah niatnya salah. Nah dari niat itu untuk ngasih tontonan itu, nah itu terus berkembang gitu. Entah kenapa di sini Tuhan itu bekerja yang dengan cara yang misterius ya, istilahnya kalau di luar itu ya. Dari situ juga akhirnya seperti kayak ditempa dan dikasih jalan yang, oh ternyata jalan yang ini nggak bagus nih, udah jalan yang ini aja gitu. Niat itu terus dijaga gitu sama Tuhan itu. Ya dari situ sih gue ngasih wejangan ke kalian yang emang pingin bikin studio atau pingin usaha ya. Kan di luar sana selain studio kan ada usaha sendiri gitu. Nah itu niat kalian tuh apa gitu. Niat itu diusahakan yang tulus setulus-tulusnya kepada Sang Pencipta kita untuk kembali untuk kepada ciptaannya Dia, untuk sama-sama hidup di muka bumi ini dengan kesejahteraan bersama gitu sih kalau dari gue. Mungkin maksudnya Mas Panji itu dalam Islam kan ada istilah innama amalu binniyat kan, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Itu sih, jadi jangan Mas Panji seperti itu. Kalau dari saya sih, baik lagi sih kalau memang mau bikin studio animasi, pastikan tanya ke diri kalian itu benar tujuan kalian. Seandainya enggak, jangan, karena susah banget. Lebih baik bikin lapangan padel atau apa gitu sih. Atau yang lain lah, maksudnya yang nggak susah gitu loh. Animasi susah dong, susah animasi. Susah banget. Bener. Jadi pastikan itu bener-bener kalian punya sesuatu misi gitu loh, yang jelas, atau menolong orang lain lah, dari situ kalian bisa membantu sekitar gitu sih. Yang kedua, setelah memastikan itu, jadi kalian kan bisa selalu termotivasi. Itu jangan mendengarkan hasutan-hasutan. Jadi kalian pilih, pastikan kalian mempunyai mentor gitu, kayak kami berdua kan punya guru juga sebagai orang tua kami juga, Mas Adit gitu kan. Pastikan kalian punya itu, karena disitulah kita bisa mendengar gitu arahan yang baik gitu loh. Jadi jangan salah mendengarkan orang gitu loh. Karena banyak yang sebenarnya terlihat mendukung tapi sebenarnya nggak pengen gitu kita berada di situ gitu. Pastikan itu, terus juga ya jaga niatnya sih, baik lagi. Jadi tujuannya apa? Jadi jangan tiba-tiba, jadi selama perjuangan itu tuh jangan kendor gitu. Jadi karena kan harus stabil, jaga mental terus gitu. Di saat-saat down kita konsultasi, balik lagi. Jadi sebenarnya seperti itu gitu loh. Bahkan ketika kita udah jalanin pun, sudah ada dream ratio pun, itu juga masih ada saat-saat ketik down lagi nih, terus naik lagi. Jadi terus gitu loh. Jadi nggak stop berhenti dari bawah naik, sudah naik terus enggak. Jadi harus stabil itu sih. Pastikan lagi kalau ini benar-benar tujuan kalian. Kalau emang di pikiran kalian merasa kayaknya jual nasi padang enak gitu, jadi, udah gitu aja, pindah aja. Jadi itu lebih cepat, bener-bener ini tuh tujuan kalian untuk membantu ataupun masa depan kalian lah gitu sih. Itu aja. Nice, Masya Allah. Keren ya, again, mungkin juga gue bisa simpulkan, alhamdulillah sebagai mentor mereka juga, industri ini nggak semudah yang kalian kira. Bukan berasal dari sebuah project doang lalu menjadi sebuah studio ya. Karena buat gue, prinsip gue adalah bisnis itu sifatnya tuh long term, sustainability, yang selalu gue ajarkan mereka. Yang paling penting, kembali lagi gue simpulkan dari statement mereka adalah niat. Ya kan, niatnya ini harus benar gitu. Dan kembali lagi, yang nonton mungkin berbeda-beda, cuman kan ini versi dari mereka dan gue pribadi gitu loh. Niatnya, pastikan itu niatnya yang baik. Kalau gue kan selalu bilang, pastikan niat kalian itu baik buat diri kalian sendiri, buat Sang Pencipta alam semesta, buat keluarga, buat nanti karyawan staff juga, sehingga dari niat itu insya Allah juga bisa menghasilkan karya yang juga hasilnya baik. Pohon or anything, structure, kalau fondasinya kuat dan baik, insya Allah tumbuhnya juga akan baik. Masya Allah, keren, gak berasa ya, waktunya udah sejam lebih gitu loh. Tadi awalnya mereka gugup.
grogi gitu, kayak gue ngomong apa. Ternyata nggak berasa kan gitu. Anyways, ini baru awalan. Alhamdulillah kita perkenalkan Studio Dream Ratio ke publik. Mereka juga ada satu karya yang udah pre-launching bersama salah satu media televisi juga, yang juga insya Allah nanti bisa kita tayangkan ya, kita publikasikan juga di channel Aditoro HQ. Dan harapan gue juga ke depan dengan rekan-rekan Dream Ratio ini, karena kita punya niat yang sama, bisa kita undang lagi, bisa gue undang lagi, dan kita sharing banyak hal, banyak ilmu bareng-bareng, sehingga ini bisa menjadi again pedoman lah ya, guideline buat kalian semua yang mungkin punya studio, yang pengen masuk ke dunia industri animasi. Ya, dengan kita berbagi ini, itu bisa menjadi sebuah fondasi yang kuat, karena kita punya tujuan yang sama. Indonesia tuh harus maju, makmur, keren. So, anyways, itu aja dari gue guys. Thank you banget ya rekan-rekan Dream Ratio, Pak Haji, Dawai, thank you banget udah mau hadir di sini. Semoga kalian nggak keberatan kita undang lagi di Terima kasih sesi lainnya. Sama-sama guys, thank you juga. Sekian dari gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Semoga konten tadi bermanfaat. Wassalam.